Inilah salah satu kuil Hindu yang terbesar di Surabaya, Indonesia. Pura Agung Jagat kerana dikatakan sebagai kuil Hindu tertua dan terbesar di kota Surabaya. Ianya dibina pada tahun 1968 dan digunakan secara rasmi pada tahun 1969. Pura ini menjadi tumpuan kerana gabungan seni bina India, Hindu Bali dan Hindu Jawanya yang unik dan menarik. Kuil Hindu ini sangat aktif dengan pelbagai kegiatan Hindu dan sering mendapat kunjungan dari pelbagai pihak. Oh ya, Pria Malaysia ini datang ke Indonesia dan melihat keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia itu banyak sekali suku dan agama yang berbeda-beda. Ini membuat toleransi yang sangat kuat di Indonesia itu nyata ya. Terutama umat beragamanya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, yaitu Indonesia. Mau dari agama apapun, kita tetap toleransi di Indonesia. Sedangkan pria Malaysia ini merasa di negaranya kurang ada toleransi yang seperti Indonesia gitu. Karena di Malaysia seperti ada sekat, contohnya seperti sekolah Cina, India, Melayu, dan lain-lain. Jadi mari kita bahas, sangat menarik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kenapa di Malaysia tidak seperti Indonesia. Pura adalah tempat ibadat umat Hindu, khususnya di Indonesia seperti di Bali, di mana gaya binanya lebih terbuka. Sementara kuil pula adalah istilah umum untuk rumah ibadah berbagai agama. Sesiapa nak rawat ke kuil ini, bolehlah ke kota Surabaya, Indonesia. Repost dan share video ni dan jangan lupa follow sekali. Syabas dan tahniah kepada penduduk Indonesia, terutamanya kaum Tamil Indonesia, kerana kini anda memiliki sebuah kuil Tirumurugan yang terbesar di ASEAN yang terletak di Jakarta, Indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Presiden Indonesia kerana telah membantu penduduk Tamil di Indonesia untuk mendapatkan satu kuil yang amat baik, bagus, dan juga satu kuil yang dia mempunyai sejarah 5,300 tahun ke atas. Itu satu yang unik lah. Bila dah ada kuil Tirumurugan, anak-anak kaum Tamil perlu menguasai bahasa Tamil, perlu tahu membaca dan menulis bahasa Tamil supaya dapat menyanyikan lagu-lagu Tirumurugan dengan baik, di samping menguasai bahasa Tamil dan juga tahu menulis tulisan Tamil. Jangan cuma tahu menyanyi saja, tetapi kita tak tahu membaca dan menulis. Itu memang sayang sekali lah. Kerana Tirumurugan ni merupakan satu Tuhan yang falsafahnya sangat lama dan baik. Ia juga membina bahasa Tamil. Itu adalah Tuhan bahasa Tamil. Jadi bila kita tahu membaca dan menulis bahasa Tamil, jadi falsafah sastra akan terbina. Bahasa Sanskrit kita tahu sikit-sikit dah cukup. Tetapi yang paling penting untuk kuil Tirumurugan ialah bahasa Tamil. Jangan abaikan bahasa Tamil. Walaupun sekadar kecil-kecilan, mulakan di kuil tersebut. Mulakan di kuil Tirumurugan tersebut. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Presiden dan juga mereka yang terlibat dalam pembinaan kuil Tirumurugan di Jakarta, Indonesia. Okey, itu saja. Terima kasih. Rakyat Malaysia dengan Indonesia ni jangan sangat tak bergaduh. Kadang-kadang berdebat pasal batik, kadang-kadang berdebat pasal rendang, kadang-kadang berdebat pasal Upin dengan Ipin. Memang tak habis-habis bergaduhnya tu. Tapi bila Indonesia ditimpa musibah, semua tu hilang. Kita tetap bersatu seperti adik dan juga abang. Buktinya sekarang ada gerakan untuk support rakyat Indonesia melalui Grab. Mereka order makanan guna Grab semata-mata nak support peniaga kecil di Indonesia. Ada yang kupon derma, ada yang buat doa bersama, semuanya
dengan satu tujuan, iaitu nak tunjukkan yang kita ni prihatin. Inilah baru kita kata makna persaudaraan Nusantara. Kita mungkin dua negara tapi hati kita tetap bersama. Kami seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar Indonesia cepat sembuh. Doa kami sentiasa bersama dengan kalian. Nama betul gereja ni ialah Gereja Katedral Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tapi secara ringkasnya ia dikenali sebagai Gereja Katedral Jakarta. Gereja ni dirasmikan pada tahun 1901. Besar kan? Lagipun jumlah populasi penganut Kristian dekat Jakarta ni sekitar 12.5%. Tapi kalau di seluruh Indonesia adalah dalam 10%. Seorang pria asal Malaysia menyaksikan langsung kehidupan masyarakat Indonesia yang berjalan dalam keragaman, perbedaan agama, budaya, dan latar belakang tampak hadir di ruang yang sama tanpa menimbulkan jarak. Tempat ibadah berdiri berdampingan, aktivitas berlangsung beriringan, dan interaksi sosial tetap berjalan dengan penuh rasa saling menghormati. Toleransi terlihat bukan sebagai konsep yang dibicarakan, melainkan sebagai kebiasaan yang dijalankan setiap hari. Masyarakat saling membantu tanpa memandang keyakinan, menjaga keamanan saat perayaan agama lain berlangsung, serta memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan kepercayaannya dengan tenang. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana perbedaan dalam hidup berdampingan tanpa harus saling meniadakan keberagaman justru menjadi bagian dari identitas yang memperkuat kehidupan sosial. Nilai saling menghargai tertanam dalam tindakan nyata, bukan sekedar wacana. Di sisi lain, muncul perbandingan dengan kondisi di Malaysia, di mana isu perbedaan masih sering menjadi batas dalam kehidupan sosial. Hal tersebut menimbulkan rasa iri karena suasana harmonis yang terlihat di Indonesia terasa lebih hidup dan nyata. Pengalaman ini memberikan gambaran bahwa toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang membangun kebiasaan untuk hidup bersama di tengah keragaman. Jadi ada seorang pria Malaysia yang kagum dengan Indonesia yang banyak sekali umat beragama tapi berbeda, ada Islam, Kristen, dan lain-lain. Tapi mereka hidup dengan harmonis dan tidak ada gesekan apapun. Sedangkan di Malaysia, orang Malaysia ini menyebutkan seperti ada sekat yang membuat keragaman di Malaysia kurang menyatu lah. Karena di sisi lain kalau kita lihat banyak sekali orang Tionghoa, terus India yang mempunyai sekolahnya sendiri-sendiri. Sedangkan Indonesia semua satu, sekolah negeri dan swasta. Tidak ada yang membedakan dari etnis apapun. Mereka tetap ada di satu sekolah yang sama. Jadi ini membuktikan toleransi yang kuat, dan Malaysia atau pria Malaysia ini merasa iri dengan keragaman yang ada di Indonesia. Jadi menurut kalian gimana guys? Tulis di bawah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.